Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita beribadah Tuhan pada hari ini. Kita bersyukur atas semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mazmur 103 ayat 1 mengatakan bahwa dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Begitu dia meyakini bahwa kebaikan Tuhan yang nyata di dalam kehidupannya dia. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini, kita mau mulai bersyukur mengingat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita memiliki masalah, mari kita tinggalkan sejenak masalah kita, fokuskan hidup kita hari ini kepada Dia untuk datang menyembah Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami memiliki Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami ya Bapak. Segala kebaikan-Mu yang sudah tercurah di dalam satu minggu ini, kami tahu bahwa Engkau sangat baik dan sungguh baik. Oleh sebab itu kami mau nyatakan, dan pada pagi hari ini kami ingin datang lebih dekat mencari kebaikan-Mu di dalam kehidupan. Haleluya. Terima kasih ya Bapak. Mari sama kita nyanyikan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kita nyatakan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati hati, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau baik dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur, katakan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan senap hati katakan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan
berdiri jemaat. Sepanjang hidupku kau setia. Mari angkat kedua tanganmu. Nyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dia sangat baik. Dia dah sangat teramat baik. Senafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sekali lagi dengan senang hati katakan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Dia setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kebaikan Tuhan, kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan sertailah aku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan Tuhan, kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan sertailah aku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Biar jemaat saja katakan. Sepanjang hidupku kau setia. Yes. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu. Segenap hati katakan, yes, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyikan kebaikanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Mari kita sembah Dia, kami sembah Dia, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidupku, di dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Naikkan ucapan syukurmu pada pagi hari. Sembah Dia, mari buka mulutmu, sembah Dia, nyatakan kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami, dalam hidup kami, di dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nyatakan dalam Dia sangat baik, amat baik, teramat baik. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Sepanjang hidupku kau sangat napasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, napasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Berikan sorak-sorak yang lebih dahsyat bagi Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Nyatakan kuasa-Mu lebih lagi atas setiap umat-Mu pada hari ini Bapa. Kemuliaannya bagimu, sukacita nyata di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk memuji Tuhan. Semua yang siap memuji Tuhan, semua katakan amin. Halo, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Beri salam kanan kiri, katakan Tuhan itu baik. Haleluya. Kita percaya bahwa langit dan bumi adalah milik Tuhan. Semuanya kita kembalikan kepada Dia untuk kita lebih lagi mengucap syukur pada hari-hari. Haleluya. Sama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ceritakan umat semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi, haleluya, amin. Berikan suara-suara bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita undang berdiri lagi. Kita percaya bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus lebih semangat lagi. Sama-sama kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama katakan, bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan
lakukan bagi, nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Segala bukan bagi, bukan bagi, nyatakan kemuliaannya, bukan bagi, nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Segala dialah nama Yesus, menara yang kuat. Sama-sama katakan, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Dengan segenap hati semua katakan jemaat Tuhan, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Biar jemaat saja katakan, sambil kedua tangan kita diangkat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Percaya dialah nama kota benteng yang teguh di dalam kehidupan kita, mengalahkan segala musuh, mengalahkan segala masalah kita. Nama Yesus di atas segalanya. Dengan segenap hati jemaat Tuhan semua katakan, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus panggil. Nama Yesus panggil Yesus. Nama Yesus sekali lagi. Nama Yesus di atas segalanya. Berikan yang kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan bagian dari sabda firman Tuhan. Haleluya. Kita percaya roh Allah yang hidup akan selalu memenuhi setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Buka hatimu, buka hati saudara. Penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Ku buka hati tu jamaahmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkau
buka hati, ku buka hati, ku jamaahmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Ku buka hati, ku jamaahmu berserah. Biarlah Roh Kudus yang akan menjamah hati Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Dia yang akan memulihkan seluruh hidupmu. Dia yang akan menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Dengan pelan-pelan mari saya undang bangkit berdiri, katakan, ku buka hati, ku jamaah. Angkat kedua tanganmu. Ini pernyataan setiap umat kepada pagi hari ini. Kami mengangkat kedua tangan kami. Artinya kami membutuhkan Engkau, membutuhkan kuasa-Mu, membutuhkan pemulihan di dalam setiap kehidupan kami. Lebih lagi, lebih dalam lagi, masuk lagi, penuhi setiap hati kami, Roh Kudus. Segenap hati katakan, ku buka hati, ku jamaahmu berserah penuh. Kami berserah kepada-Mu. Biarlah Engkau masuk dalam hati kami, memenuhi setiap hati kami. Pulihkan kami, sembuhkan sakit penyakit. Sekali lagi dengan segenap hati menyembahmu. Ku buka hati, ku jamaahmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Sekali lagi segenap hati katakan, ku buka hati. Saya undang hambanya, ku jamaahmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, ku buka hati, ku jamaahmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembah. Sekali lagi, di altarmu menyembah. Haleluya. Siapkan hati kita. Jangan keraskan hatimu. Izinkan Roh Allah bekerja. Hamba-Mu sangat terbatas dalam perkataan, tapi Roh-Mu yang dahsyat itu mengubahkan, sanggup memulihkan kehidupan kami. Izinkan hamba-Mu berdiri di tempat ini Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu. Karena kami tahu kerinduan-Mu adalah mengubahkan kami, memulihkan manusia rohani kami, bahkan memperlengkapi hidup kami sesuai rencana-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Apa
apapun yang hamba-Mu sampaikan, biarlah itu daripada-Mu. Hikmat Allah dan pengurapan khusus turun atas kami semua Tuhan, untuk memahami kehendak dan isi hati-Mu. Dan ketika kami mendengar, kami dimampukan untuk mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami semua. Kami siap mendengarkannya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Senang sekali boleh berjumpa lagi. Oh, dahsyat Allah kita. Sungguh tak terselami rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini bukan hari-hari yang baik. Hari-hari ini semakin hari semakin sulit dan sukar. Bahkan negara, antar negara pun, dalam negara pun konflik yang tidak akan pernah berhenti. Karena menjelang hari Tuhan yang Tuhan telah tetapkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau bulan lalu, pada minggu yang terakhir, Tuhan izinkan saya boleh menyampaikan tentang sikap hati menentukan tindakan. Hari ini Tuhan izinkan juga berbicara tentang tetap kuat di masa sukar. Wow. Kita manusia yang penuh dengan kekurangan. Kita anak-anak Tuhan yang penuh dengan kelemahan. Kita hamba-hamba Tuhan yang belum sempurna, sedang menuju kesempurnaan bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan sedang membawa kita pada proses kehidupan yang menyempurnakan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Alangkah baiknya kalau kita bersama-sama bertumbuh, berbuah, dan buah itu menyenangkan hati Allah. Sedangkan perilaku, tindakan, sikap hidup kita membuahkan hasil dari proses kehidupan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah katakan dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Dikatakan demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ada masa di mana semuanya berjalan dengan baik dalam kehidupan kita. Mungkin 1, 2, 3 masalah bisa kita handle, ya. Waduh, rintangan atau apapun masalah, semuanya bisa kita atasi di waktu-waktu yang lalu. Tapi semakin hari, perhatikan kehidupan kita. Semakin hari di luar prediksi, ya, di luar rencana kita, di luar pikiran kita, ya. Bayangkan, tiba-tiba datang bertubi-tubi masalah dalam keluarga, dalam perekonomian, dalam pekerjaan, dalam pelayanan sekalipun. Tuhan izinkan. Kenapa? Seakan-akan kita nggak mampu gitu. Udah jatuh ketimpa tangga lagi. Itu yang sering kita dengar gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apakah pada saat itu, ketika kita mengalami hal itu, yang belum kunjung juga membaik dalam kehidupan kita, bayangkan ya, grafik usaha kita menurun, keuntungan kita nggak bisa diharap gitu, bahkan menuju kebangkrutan, bahkan ada yang gulung tikar gitu. Kabar baiknya saya mau sampaikan, Anda tidak sendiri. Halo, saya dan ibu bapak di tempat ini tidak sendirian.
ada banyak orang di luar sana mengalami mungkin lebih parah daripada kita, ya, lebih parah daripada kita. Dan sama, ingatlah bahwa selama kita hidup di dunia, masalah akan tetap ada. Jangan pernah berpikir bahwa masalah nggak pernah ada. Kenapa? Karena tujuan Allah itu memproses kita supaya semakin hari kita semakin dewasa, supaya kita layak gitu loh jadi mempelainya. Bagaimana supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang hari-hari ini menjalani kehidupan ini untuk tetap kuat di masa sukar, untuk tetap eksis dalam pekerjaan Tuhan, untuk tetap bersuka cita dalam rencana Tuhan. Saya diingatkan tentang firman Allah dalam Filipi 4 ayat yang keempat, dikatakan begini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ku katakan sekali lagi, bersukacitalah. Bagaimana keadaan Rasul Paulus ketika ngomong kayak gitu? Dia di penjara, Bapak Ibu. Bisa kita ngomong kayak gitu? Jemaat di Filipi, bersukacitalah. Kok lebay banget gitu ya kalau dibilang gitu ya. Waduh kok ngomongnya segitu. Tapi Tuhan mau mengajar kita. Dalam keadaan apapun, kita tetap bersukacita. Jangan merasa saudara merasa kasihan banget, aduh Tuhan kenapa kok ini gitu. Pengasihan diri kita tinggi banget gitu ya. Supaya orang menghadap kepada saudara dan ada belas kasihan. Itu pengasihan diri yang berlebihan. Anak Tuhan tidak demikian. Ketika masalah datang, perhatikan rahasia yang pertama. Saya akan sampaikan 3 rahasia supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yang pertama apa? Rahasia yang pertama adalah tetap mempercayai Tuhan. Perhatikan dalam Amsal 3 ayat 5 tadi. Dikatakan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita ngaku Yesus sebagai Tuhan. Tapi kita tidak tunduk dalam firman Allah. Kita melakukan hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Kita bahkan menjadi anak buahnya Tante Lucy gitu ya. Waduh, sifat karakter kita seperti dia gitu. Kita nggak berubah dari tahun ke tahun walaupun kita sudah melayani sebagai anak-anak Tuhan. Berumur-umur, bertahun-tahun kita tidak berbuah dengan baik. Tidak memuliakan nama Tuhan. Justru mempermalukan nama Tuhan. Jadi batu sandungan. Maaf. Saya kalau ditindas orang, saya diem. Capek saudara. Kalau saya ditekan, saya diem. Ngapain? Kita membuang tenaga sia-sia untuk tindasan, hinaan orang lain. Dalam kehidupan saya mulai melayani di Samarinda. Berkali-kali kritik, berkali-kali. Saya diam dan koreksi diri sendiri. Saya tidak memberontak dan tidak salah berespon. Belajar ini, anak-anak Tuhan. Belajar berpikiran benar sesuai firman Allah. Nah, ketika kita keluar dari masalah ini, kita jadi orang-orang yang benar-benar yang diandalkan Tuhan untuk menyampaikan firman Allah. Jadi ketika bicara tentang firman, kita nggak ragu. Ketika kita bicara firman tentang apapun, saya mau sampaikan, kita nggak ragu karena sudah mengalaminya bersama Tuhan. Kita sudah mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sudah mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita ngomong 1 kali, gak kita ulangi 2 kali untuk meyakinkan orang lain. Karena orang yang ragu-ragu dalam hidupnya, dia akan mengulangi berkali-kali supaya orang yakin apa yang disampaikan. Saya tidak pusing dengan apapun di lingkungan saya. Kalau tidak mempermuliakan Tuhan, saya tetap fokus kepada Allah. Saya tetap fokus kepada Allah dan rencana Tuhan dalam kehidupan saya.
bukan karena saya kuat, enggak. Karena saya punya Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan saya. Saudara dan saya punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, roh Allah yang besar dalam kehidupan kita. Itu yang memampukan kita untuk tetap kuat dalam segala perkara. Maka daripada itu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bimbang dan ragu. Orang yang bimbang dan ragu tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang yang setengah-setengah tidak akan mendapatkan apa-apa. Apalagi khawatir, wow. Jangan pernah berharap dengan hal itu. Agak kenceng hari ini. Gak tahu berapa hari ini saya bilang, Tuhan kenapa kok kenceng banget? Sampaikan supaya umat dipulihkan. Supaya jemaat anak-anak Tuhan dipulihkan. Jangan lembek. Jangan lemah dengan kehidupan. Tapi kuat dalam segala perkara. Hari-hari ini bukan hari-hari yang semakin baik, saudara. Ya, hari-hari ini semakin jahat. Perilaku manusia juga semakin jahat. Tidak memandang status kita, ya. Saudara tahu firman apa enggak? Kalau kita tidak hidup dalam hadirat Allah, saya mau sampaikan, perkataan, perbuatan tidak mencerminkan anak-anak Tuhan. Kita jangan jadi jago kandang dalam kehidupan kita. Ketika kita dalam hadirat Tuhan kita menang jagoan nih. Tapi ketika keluar dari hadirat Tuhan, kita jadi pecundang. Kita jadi kalah. Kita tidak tunduk kepada Allah, tapi tunduk kepada Tante Lucy. Ini yang terjadi hari-hari ini. Jadi hal yang pertama, rahasia yang pertama harus percaya. Tidak didasarkan pada masalah yang kita hadapi. Percaya bukan karena kita sudah diberkati dengan harta ataupun materi yang kita dapat. Enggak. Masih ingat Raja Daud? Dia ngomong kayak gini. Dalam Mazmur 56 ayat 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Bayang no Bapak Ibu. Aduh, Daud itu luar biasa. Saya senang banget, saya idolakan beliau gitu ya. Dia nabi yang luar biasa, raja yang luar biasa. Saya belajar tentang prinsip kehidupannya. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana berjalan sesuai rencana Tuhan. Enggak lihat jeleknya atau Bapak Ibu, enggak. Kita lihat apa yang baik dari. Demikian juga kehidupan kita. Kita belajar yang baik dari orang-orang di sekitar kita. Jangan lihat jeleknya lah. Lihat baiknya. Kita enggak ada yang sempurna di tempat ini. Halo? Betul ya Bapak Ibu ya? Kita enggak ada yang sempurna. Kita sedang menuju proses kesempurnaan. Begitu. Daud mengungkapkan isi hatinya ketika diperhadapkan banyak persoalan kehidupannya. Daud mengalami ketakutan yang luar biasa, Bapak Ibu. Walaupun dia punya perwira, triwira yang punya pengalaman yang luar biasa. Hidupnya terancam, hidupnya dalam pengejaran karena anaknya, karena Saul mengejar dia. Bayang no. Kalau saya calon raja gitu dikejar kayak ruwet ini luar biasa. Kenapa prinsip ini? Daud nggak mau ngutik-ngutik orang yang diurapi. Saul kan diurapi, ya. Dia jaga prinsip ini. Tapi dia juga tidak mau melawan anaknya walaupun anaknya mengudeta atas pemerintahannya. Dia menyingkir dan dia menghindari perang saudara. Tapi apa yang terjadi? Tuhan membuat dia semakin hari mengerti apa yang dialaminya. Bapak Ibu, ketika dia menyatakan itu kepada Tuhan, dia percaya banget apa yang dialaminya. Dia bilang kayak gini, Daud percaya bahwa Tuhan ada dalam masalahnya. Ketika kita dalam masalah yang dahsyat, rasa-rasanya gak kuat ngadepin itu ya. Saya mau sampein, Bapak Ibu, Tuhan ada dalam masalahmu. Jangan undur, tetap kuat, tetap teguh. Masalah apapun, percaya Tuhan ada di dalamnya.
Ketika saya ngambil keputusan untuk hidup saya, meninggalkan jabatan, ya, waduh jabatan saya banyak banget waktu itu. Dan tawaran juga banyak di Jakarta, Kalimantan Selatan, di Bontang. Saya belajar taat Bapak Ibu, nggak lihat nominalnya. Ketika saya ditawari, pasti ada tawaran, embel-embel bonus di belakangnya, fasilitas. Tapi ketika kita taat, orang bilang gila. Orang yang taat dengan Tuhan pasti dikatakan kebodohan menurut orang dunia. Tapi bagi anak-anak Tuhan, itu kemenangan di dalam Tuhan. Sanggup mengalahkan keinginan daging, saudara. Tapi mengikuti kemauan Allah untuk hidup bertumbuh di dalam manusia rohani kita. Ini yang Allah mau. Jangan pernah menyerah untuk permasalahan. Tapi percaya bahwa di dalam masalah kita ada Tuhan di dalamnya. Ada Tuhan yang menuntun kita. Tuhan kan ngomong bahwa kita nggak ditinggal sendirian. Dia kasih roh penolong kita, itu apa? Roh Kudus. Apa yang kita alami hari-hari ini? Jangan merasa sendiri Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Halo? Kita ada Tuhan di dalamnya. Ketika kita masuk dalam persoalan itu, pasti kita akan mengalami Tuhan di dalamnya. Orang yang mengalami Tuhan, ada sukacita yang dahsyat melalui persoalan-persoalan itu. Kenapa? Dia menang, gak menang sendiri dengan Tuhan Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengalami masalah, ketika kita menang, jangan sombong. Katakan Tuhan yang beracara di dalamnya. Belajar rendah hatilah dalam banyak hal gitu ya. Jangan sombong dengan keadaan kita. Kita diberkati luar biasa, kita sombongnya luar biasa juga. Tapi hari-hari ini belajar merendahkan diri di hadapan Allah dan miliki roh kerendahan hati dalam segala perkara. Ini yang Allah mau. Sampaikan pergumulan kita. Sampaikan dan utarakan keinginan Anda di hadapan Allah. Jangan simpen sendiri dan jangan cerita ke orang lain. Ketika kita cerita, ember.com berjalan. Kita bukan dapat motivasi yang benar gitu ya, dorongan yang benar, kadangkala juga hal-hal yang kurang pas yang kita dapatkan. Jangan menyangkaan Allah kita itu nggak tahu apa yang kita alami. Allah sangat tahu dan Dia Maha tahu. Dan Allah tidak menutup mata. Dan dalam masalahmu. Percaya merupakan apa? Kunci utama untuk membuka pintu keluar dari masalah yang kita hadapi. Makanya saya taruh di poin pertama, rahasia kita kuat dalam masa sukar. Percaya itu kunci utama kita keluar dari masalah itu. Lah kalau kita nyembah Tuhan terus kita nggak percaya, maaf kata, kayak itu siapa ya? Rasanya gak usahlah nyembah Tuhan kalau memang kita gak percaya. Tapi kalau kita percaya Tuhan mutlak, gak ragu-ragu, maka kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ini yang alamat. Rasa kedua apa? Coba perhatikan Yeremia 17 ayat 7. Minta tolong dibukakan, adik. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Harapan kepada Tuhan akan memberikan kepada kita extraordinary power. Kekuatan ekstra dalam kehidupan ini. Secara manusia kita gak kuat untuk masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan akan membuat kita mampu bertahan. Sekali dalam kondisi yang kering hari-hari ini. Kemarau kan udah berapa bulan nih? 3 bulan lebih ya. Saya mikir gitu loh, Tuhan kok lama banget gini. Ternyata Tuhan punya maksud sendiri. Saya mau bersaksi, di samping rumah saya itu ada pohon mangga. Setiap berbunga, yang mentil itu Pak, 1 doang. Kadang-kala gak utuh gitu ya. Waduh,
itu ada tahun keempat, saya bilang Tuhan, seperti hambamu sampaikan, saksikan. Saya ingat kesaksian daripada Pak Obaja tentang jemaatnya, tentang kebun bunga buahnya. Seperti hambamu demikian, aku mohon belas kasihan atas pohon ini. Kalau enggak berbuah Tuhan tak potong, Bu. Tahukah sama Bapak Ibu yang terjadi? Tahun ini saya mau bilang, berbuah, mentil dan buahnya banyak, tapi masih remaja belum tua, ya. Jadi ya gitulah, saudara. Wah, hati saya senang banget. Di balik masalah ada buah yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Ada buah yang manis yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Jadi jangan ketika ada masalah, nggak ada bahasa musim kering gitu dalam kehidupan kita. Coba perhatiin, ada masanya kita menikmati daripada proses kehidupan. Demikian juga pohon mangga saya. Saya ancam dia, saya bilang gini, kalau berbuat tak potong, tak ganti dengan apa? Mangga mana lagi? Pelem itu yo. Saya bayang pelem itu kan gede, peloke tipis cilik, jadi dagingnya tebel. Nggak usah ngiler saudara ya. Saya cuma bersaksi tentang ini. Jadi harapan kita kepada Tuhan akan memberikan kita extraordinary power yang membuat kita mampu ya bertahan sekalipun kondisi kering di sekeliling kita, kondisi kekurangan di sekeliling kita. Perbedaan terletak pada buah yang dihasilkan. Jadi kalau kita mengalami masalah proses kehidupan, perhatikan buah-buah kehidupan yang keluar dari kehidupan kita. Apakah itu memuliakan Tuhan ataukah itu mempermalukan nama Tuhan atau jadi batu sandungan. Buah kehidupan saudara dan saya tidak melihat status kita, tapi bagaimana kita menjalani kehidupan kita bersama Tuhan. Tidak melihat bahwa saudara kaya atau miskin, saudara melayani Tuhan apa enggak. Tapi bagaimana saudara bergaul karib dengan Tuhan dan mengerti dan mengenal Allah dengan benar, maka kita akan membuahkan hasil buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Orang mau bilang apa tentang hidupmu, tapi saya mau sampaikan, kalau kita tetap dalam hadirat Tuhan, tetap dalam Tuhan, orang mau ngomong apa, saudara tetap berdiri kokoh di dalam kekuatan Allah. Karena kita hidup tidak karena kata orang, tapi kata firman yang keluar dari mulut Allah, dan kita mempercayai dengan luar biasa. Jadi rahasia yang kedua adalah mengandalkan Tuhan. Yeremia katakan begitu. Mengandalkan Tuhan berarti kita mengangkat tangan agar Tuhan turun tangan. Mengangkat tangan menandakan tanda penyerahan diri total di hadapan Allah. Kalau udah mentok ya, saya pernah mengalami itu, udah mentok gak punya biaya untuk nyelesain S3 saya. Saya cuma di kamar nyerah total. Saya bilang, Tuhan, kurang berapa waktu lagi Tuhan saya harus lunasi 17 juta. Seorang pengerja persembahan kasih dalam gereja tidak sampai untuk bisa menyelesaikan S3. Apa yang terjadi? Tuhan buat mujizat. Saya nggak ngomong di luar, tapi Tuhan siapkan itu. Tuhan siapkan. Tiba-tiba orang telepon. Saya nggak pernah melihat orang itu tahu. Orang itu bukan orang yang suka bermurah hati memberkati orang lain. Orang itu meditnya luar biasa, Bapak Ibu. Sekeknya luar biasa. Kalau Tuhan menggerakkan orang yang demikian, apa yang bisa terjadi? Tuhan sanggup memenuhi apa yang menjadi pergumulan kita. Jangan takut dengan kehidupan ini. Jangan takut dengan keadaan. Karena Tuhan bilang katakan, pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Dari Matius 11 ayat 29-30.
Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Persoalan dalam kehidupan kita pasti disanggupkan untuk memikul dan menyanggahnya itu. Tuhan tidak memberikan permasalahan itu melebihi kapasitas kita, saudara, ya. Allah memberikan persoalan itu untuk membuat kita dewasa. Dan Allah tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik waktu pun. Makanya dikasih roh penolong, Roh Kudus. Saya dan saudara, ketika kita tahu bahwa itu adalah rencana Tuhan dan memahami kehendak Tuhan, percayalah bahwa Allah sanggup memberikan saudara kemampuan untuk tetap kuat di dalam Dia. Makanya dikatakan apa? Kuk yang kupasang itu enak. Belajarlah daripada aku rendah hati, gitu ya. Karakter ilahi itu loh. Kalau kita memang anak-anak Tuhan, pasti karakter ilahi ada dalam kehidupan kita. Kita nggak salah berespon dengan keadaan, nggak salah bereaksi dengan persoalan kehidupan kita. Kita tetap berespon benar karena ada firman yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu ya, oke. Dan rahasia yang ketiga, dalam Timotius 1 Timotius 4 ayat 10 dikatakan demikian. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Rahasia yang ketiga, tetap lakukan yang terbaik. Tetap lakukan yang terbaik. Jangan Anda menyerah dengan kehidupan ini. Di saat-saat justru menuntut kita untuk melakukan yang terbaik, jangan menyerah di waktu di mana kita harus berjuang. Ya. Apapun itu, kesempatan besar terkadang terselip di antara masalah. Hal-hal yang terkecil dari kehidupan ini yang kita tidak anggap dan tidak perhitungkan sebelumnya. Kadang-kala masalah-masalah itu ada peluang-peluang besar dalam kehidupan kita. Jangan meremehkan masalah yang kita hadapi. Mungkin di balik masalah itu Tuhan siapkan berkat yang tidak terduga. Bukankah Tuhan katakan apa? Apa yang tidak kita lihat, tidak timbul dalam hati, tidak kita pendengar, Tuhan siapkan yang terbaik. Kita tidak bisa memprediksi hidup kita, tapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ini yang Allah mau dalam kehidupan kita. Allah ingin kita berjuang. Allah ingin melatih kita menjadi orang yang siap dipakai, ya. Jadi kita nggak loyo. Ketika saudara dan saya dilatih Tuhan dengan masalah, saudara akan siap pakai untuk pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan dimanapun. Berjerih payah dan berjuang di dalam Allah akan membuat otot-otot manusia rohani kita menjadi kuat, ya, nggak lembek. Jadi ketika masalah, kita nggak loyo, Bapak Ibu, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Bagaimana kita ngadepin masalah, kita langsung bersungut-sungut, kita cari kambing hitam gitu ya. Melalui masalah itu ketika kita keluar, kita akan dipromosikan. Kalau Allah mempromosikan, tidak ada yang bisa membatalkan promosi Allah. Kalau manusia, sangat terbatas promosi manusia. Sanjungan pujian manusia sangat terbatas. Tapi kalau Allah yang mempromosikan, tidak ada yang bisa membatalkan apa yang kita terima. Mulailah dengan merencanakan kehidupan kita, Bapak Ibu. Mulailah mengelola sumber daya yang saudara miliki. Itu titipan, ya. Kekayaan yang kita miliki itu titipan, Bapak Ibu, titipan. Mengelola dengan hati-hati dan memastikan semua berjalan dalam koridor maupun track yang benar. Akhirnya saya tutup dengan tulisan ini. Akan selalu ada jalan pintas, tetapi jalan pintas yang ditawarkan dunia kepada kita akan menarik kita semakin jauh dari Tuhan. Dunia berkata,
Kalau tidak ada jalan keluar dari masalah kita, itu karena mereka di luar Tuhan. Tapi karena kita di dalam Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi kita. Jadi 3 rahasia yang Tuhan sampaikan bagi kita semua. Yang pertama, tetap percaya. Apapun masalahmu, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam pendidikan, dalam apapun, tetap percaya kepada Tuhan. Ini yang pertama dan utama. Yang kedua, mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Orang yang mengandalkan Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Allah membenci orang yang tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan orang lain, manusia. Sangat tidak relevan dengan firman. Yang ketiga, tetap lakukan yang terbaik. Apapun keadaanmu, pasti akan menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Mari KMP, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu yang pertama tadi apa? Tenangkan hatimu, mulai evaluasi kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri. Sepanjang hidupku kau setia. Katakan dengan iman. Sepanjang hidupku kau sangat nafasku memuliakan. Kebaikan-Mu Tuhan, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi terbangun sampai ku terbang, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar apa sih nama Yesus. In nama
kasih atas rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Terima kasih kasih setia-Mu selalu baru. Yes. Terima kasih Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Mungkin kau gak kuat dari yang lalu. Allah tahu kehidupanmu. Allah tahu kemampuanmu. Jangan keraskan hatimu. Tuhan tahu apa yang kau alami. Jangan keraskan hatimu. Tuhan tahu apa yang kau alami hari-hari ini. Tuhan tahu. Jangan jadi orang yang bebal, yang tidak bisa ditegur dan yang tidak mau berubah. Nyatakan apapun keadaanmu kepada Allah yang hidup dan Dia hadir di tempat ini. Yes, Oh, Jesus. Iki papa masyakara labaya sadera basade. Cucumu yang tidak berubah. Mungkin anak mantumu yang membuat engkau berduka cita hari-hari. Tapi nyatakan kepada Allahmu. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu apa yang kau alami. Yes. Oh Jesus. Allah yang dahsyat, yang sanggup memulihkan. Oh haleluya, jamah hidup kami, jamah kami dengan kasih-Mu. Terima kasih. Kasih penghiburan-Mu. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi Roh-Mu yang kudus Dia akan pernah berhenti memberikan pengharapan di dalam kehidupan kami. Mungkin kami hari-hari telah putus asa dan putus pengharapan. Tapi kami tahu Allah ada dalam masalah kami, yang memberikan kami hikmat dan pengurapan yang baru. Sehingga apapun yang kami alami ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami tetap mengandalkan Engkau dan percaya. Dan apapun masalah kami akan tetap melakukan yang terbaik bagi Engkau dari kehidupan kami. Mungkin kami kekurangan banyak hal, tapi kami tahu dari kekurangan itu ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus atau firman Allah dan pemulihan yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Haleluya.